Yo sobat anime, kita gas lagi dah lo profilnya. Dan seperti biasa tolong juga bantu komen dan juga tolong dibantu like. Oke, ya langsung aja kita gaskan lo profilnya. Langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari pas sebelumnya. Saat ini Yoshiogi dia pun mendapatkan sebuah kunjungan dari salah satu putri terkuat ataupun salah satu dari putri master terkuat, yaitu putri dari Sovereign, yang membuat di sini Yoshiogi dia tidak punya sebuah pilihan lain selain mengizinkan gadis itu ikut bersama dengan dirinya ke sekte Mok. Dan di tempat inilah Yoshiogi dia juga nggak punya pilihan lain selain menyambut kedatangan dari putri itu. Dan karena mereka juga telah sampai di sekte Mok, di sini Yoshiogi pun mengizinkan gadis itu untuk beristirahat sejenak, sedangkan dirinya juga ingin menyelesaikan hadiahnya, mendapatkan hadiah yang akan diberikan oleh sistem. Maka itulah kini Yoshiogi dia pun pergi ke sebuah tempat di mana tempat biasa dia tinggal. Dan di tempat inilah Yoshiogi dia pun menunggu hadiah apa yang akan diberikan oleh sistem. Hadiah apa yang akan aku dapatkan ya? Aku menantikannya. Ujar dari Yoshiogi. Namun ternyata hadiah yang diberikan oleh sistem kepada Yoshiogi bukanlah hadiah biasa, karena untuk mendapatkannya ternyata harus pakai sistem seperti ini, Lucky Spin, di mana Yoshiogi dia pun akan mendapatkan hadiah yang ternyata adalah ketika angka itu dimulai ting ding 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 pung, dapat hadiah 82 poin, yang artinya dia mendapatkan 82 poin kontribusi ataupun reputasi. 82 poin reputasi untuk sekte Mok. 82 kecil sekali. Lantas kalau cuma 82, bagaimana aku bisa mendapatkan sisanya 18 poin lagi dari mana? Ujar dari Lucio. Tapi sepertinya untuk mendapatkan poin kontribusi ataupun reputasi lebih banyak lagi, apakah aku harus menghajar seorang tatua? Aduh, ternyata menghajar seorang murid cuma mendapatkan sedikit. Baiklah. Tapi di sini Lucio dia juga tahu kalau ternyata 82 poin ini telah cukup untuk dapat meningkatkan status sektenya dari sekte tingkat 8. Sekte tingkat 9 naik ke sekte tingkat 8. Baiklah, kalau begitu ayo kita selesaikan. Maka darulah di sini Yoshiogi dia pun mengupgrade status dari sektenya yang ada di peringkat 9 ke peringkat 8. Namun untuk dapat melakukannya ternyata membutuhkan beberapa misi juga, yaitu pertama, poin reputasi minimal ada 1000, dan yang kedua adalah 3 anggota sekte yang ada di peringkat 2 ataupun di atasnya, dan syarat ketiga adalah memiliki 100, minimal ada 100 murid sekte. Masih ada 2 persyaratan lain yang belum dipenuhi, tapi untuk syarat kedua minimal memiliki 3 anggota yang ada di rank 2. Baiklah, kita tingkatkan dulu satu lagi biar jadi tinggal kurang satu lagi. Maka darulah di sini Yoshiogi dia pun tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu meningkatkan level yang dia miliki. Karena memang saat ini dengan melakukan sebuah penerobosan, di sini Yoshiogi dia pun naik level dari peringkat 18 langsung naik ke peringkat 20, level 20, yang membuat dia kini ada di rank kedua. Yang membuat di sini ternyata aura ini dipancarkan oleh Yoshiogi ketika dia melakukan sebuah penerobosan dapat dirasakan oleh mereka yang ada di sekitaran tempat ini, dan hal itu pun disadari oleh Dongli. Kakak, apakah dia melakukan sebuah penerobosan? Dia langsung naik 2 level kah? Ujar dari Dongli. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Lucio juga dapat dirasakan oleh gadis WI ini. Ada yang melakukan sebuah penerobosan. Jadi dia naik langsung 2 level kah? Luar biasa. Tapi sebelumnya aku dan juga Yue juga pernah melakukannya langsung naik 2 level. Tidak ada yang istimewa, ujar dari gadis ini. Tapi di sini dia juga kembali berpikir kalau sepertinya, jadi kalau begitu ketika dia membuat sebuah kerusuhan di sekte itu berarti dia masih ada di rank 1 dong. Kalau begitu, tapi di sini gadis ini dia pun tiba-tiba saja dia pun berhenti dan dia pun shock ketika dia teringat tentang apa yang telah terjadi di sekte sebelumnya itu. Kalau dia merasakan kalau Yoshiogi dia menggunakan Sword Intense miliknya, jadi dia menggunakan Sword Intense saat itu, yang artinya, tunggu, bagaimana bisa dia melakukannya? Ujar dari gadis ini yang pun baru sadar kalau ternyata Yoshiogi masih ada di peringkat 1 tapi telah membangkitkan Sword Intense miliknya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, karena sebelumnya ayahnya saja dia memberitahukanku secara pribadi kalau untuk dapat membangkitkan Sword Intense minimal ada di peringkat 3. Bagaimana dia dapat melakukannya? Bahkan untuk Yue saja yang merupakan jenius dalam 1000 tahun, dia dapat membangkitkan Sword Intense-nya ketika dia mencapai level 3. Bagaimana anak ini dapat melakukannya? Ujar dari gadis ini yang tidak percaya. Tapi
Mendengar itu semua dan tahu tentang ini semua membuat gadis ini dia tidak marah ataupun takut. Justru itu membuatnya bergairah di mana dia juga berujar, wah ini adalah hal yang sangat luar biasa. Yang artinya haruskah aku segera pergi ke tempatnya dan menangkapnya untuk memberikan sebuah investigasi tentang ini semua. Ucap dari gadis yang justru malah penasaran dengan kemampuan yang dimiliki oleh Liu Xiaoqi yang dapat membangkitkan sebuah inten ketika dia masih ada di rank 1. Tapi di sini gadis ini dia juga tahu statusnya yang merupakan putri dari seorang Sofragan. Tidak. Aku tidak boleh datang langsung nyelonong aja malam-malam untuk mendapatkan informasi ini. Aku adalah seorang putri dari Sofragan dan jika aku melakukannya, tidak, itu tidak sopan. Bagaimana mungkin aku melakukannya? Ucap dari gadis ini yang galau. Tapi di sini dia nggak bisa lagi nahan egonya, nahan ambisinya untuk segera mengetahui tentang rahasia di balik ini semua. Ada seseorang yang dapat membangkitkan suatu inten ketika dia masih di rank 1. Ini adalah hal yang sangat menggiurkan. Aku benar-benar ingin mengetahui ini semua rahasianya. Ucap dari gadis ini dan itu membuatnya pun jadi malah susah tidur. Waduh, padahal ini udah larut malam. Tapi memang ini adalah kebiasaan dari dirinya yang memang sangat tergila-gila dengan teknik yang membuat dirinya pun menjadi edan. Bahkan hal itu juga pernah dia lakukan kepada Yue ketika Yue menunjukkan skill yang sangat luar biasa. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi dan dia nggak peduli siang ataupun malam. Dia langsung mencomot Yue untuk mendapatkan sebuah informasi yang perlu dia dapatkan karena memang dia sangat menyukai sebuah teknik. Gadis itu benar-benar gila soal tentang seni bela diri. Dan tak lama setelahnya, kini di sisi lainnya untuk Liu Xiaoqi, 1, 2, dia melakukan sebuah peregangan di tengah malam. Waduh, nggak tahu ngapain. Tapi di sini dia juga mendapatkan sebuah misi ketika dia melakukan sebuah pemanasan. Hey, aku mendapatkan sebuah misi. Ini luar biasa. Ucap dari Liu Xiao. Namun di sini sistem lagi-lagi dia pun memberikan sebuah opsi kepada Liu Xiaoqi untuk memilih misi apa yang akan dia ambil. Apakah peringkat yellow, blue, purple, ataupun orange. Terakhir kali aku telah mengambil misi tingkat orange dan itu memberikan voucher kebangkitan spiritual. Dan kali ini apa yang harus aku ambil ya? Ucap dari Liu Xiao. Tapi tentu saja aku akan memilih misi yang paling sulit yaitu peringkat orange. Dan kita lihat misi apa yang akan kita dapatkan. Ucap dari Liu Xiao. Namun ketika dia telah memilih misi tingkat orange ternyata dia pun mendapatkan sebuah misi yang membuat dirinya harus menghabisi para iblis. Wah, sepertinya mulai tahun depan tidak ada kata damai dan ini benar-benar menyenangkan. Ucap dari Liu Xiaoqi yang mendapatkan sebuah misi untuk segera menghabisi iblis. Namun misi ini memiliki jangka waktu yaitu cuma 48 jam. Cuma punya waktu 4 hari untuk dapat melakukannya. Ya, baiklah, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Dan karena memang misi ini terbatas, tentunya aku harus menghargai setiap detiknya. Oleh karena itu, aku akan segera pergi. Ucap dari Liu Xiaoqi. Maka itulah keesokan paginya di sini Liu Xiaoqi dia pun langsung melakukan sebuah kultivasi persiapan sebelum dia melakukan misinya, menyelesaikan misinya itu. Namun ketika dia sedang melakukan kultivasi dan di sela-selanya dia membuka matanya, ternyata dia pun cukup dikejutkan dengan sesuatu yang nonjol tepat di depan muka nih. Dan ternyata itu adalah aset. Waduh, aset yang dimiliki oleh gadis ini. Dan untuk Liu Xiaoqi yang disergap seperti ini tentunya membuatnya pun bertanya, hey, tunggu dulu, Nona Wei, apa yang kau lakukan? Bukankah ini adalah tindakan yang tidak sopan mengganggu seseorang yang sedang melakukan kultivasi? Ucap dari Liu Xiao yang dia pun malah membukang wajahnya. Tapi untuk gadis ini dia pun tahu kalau dia memang salah melakukan hal yang tidak sopan. Maka dari itulah dia berujar, maafkan aku Tuan Lu, aku memang ini memang kesalahanku. Jadi, namun di sini untuk Liu Xiaoqi dia pun tahu kalau gadis ini pasti dia benar-benar terobsesi dengan teknik bela diri. Jadi, aku wajar jika dia seperti ini. Tapi ya sudahlah, karena memang aku ada misi, aku harus segera pergi dulu. Namun sebelum Liu Xiao dia pergi dan pamit untuk meninggalkan tempat ini, di sini guys ini dia berujar, tunggu dulu Master Sekte Lu, tunggu sebentar, aku ingin sesuatu, ada yang ingin aku tanyakan. Ucap dari gadis itu. Ya silakan tanyakanlah. Ucap dari Liu Xiao sebelum dia pergi. Baiklah, aku ingin bertanya, Master Sekte Lu, ayahku pernah mengatakan kalau seseorang tidak mungkin dapat membangkitkan soul intent mereka ketika mereka belum mencapai level 3. Lantas bagaimana kau dapat melakukannya? Tanya dari gadis ini. Mendengar pertanyaan itu membuat Liu Xiao dia pun melirik karena memang ini adalah bantuan dari sistem. Dia juga nggak tahu bagaimana bisa dia melakukannya. Tapi di sini dia hanya dapat berujar, Sofragan dia telah salah.
Ujar dari Lu Xiao menyambut kata-kata dari Putri Duhai itu yang membuat gadis ini dia pun shock ketika dia mendengar kalau ayahnya ternyata telah salah, yang merupakan salah satu dari pendekar terkuat yang ada di wilayah ini. Apa? Ayah dia salah? Hei, Supregen, dia adalah pimpinan dari para kultivator, dan dia adalah cahaya bagi Kinzo. Dan jika ada orang lain yang mendengar tentang hal ini, tentu saja Lu Xiaogi dia akan dikatakan sebagai orang gila. Berani-beraninya dia mengatakan Supregen dia salah. Ayah salah. Mendengar hal itu membuat gadis itu dia pun shock ketika dia mendengar kalau ternyata ayahnya tidak benar. Karena apa yang diucapkan oleh ayahnya selalu saja itu adalah hal yang mutlak dan itu semua pasti benar. Tapi ketika Lu Xiao membantahnya, tentunya membuat gadis ini dia pun shock. Tapi dia juga teringat dengan apa yang diucapkan oleh ayahnya kalau dia memang adalah pimpinan dari generasi ini. Tapi itu cuma sementara waktu sebelum orang terkuat selanjutnya akan datang. Mendengar apa yang diucapkan oleh ayahnya yang berkata berpesan seperti itu membuatnya pun tersenyum. Iya itu benar. Kalau ayah kau bertemu dengan orang ini, tentunya aku yakin kau pasti sangat menyukainya, ya kan ayah? Ujar dari gadis Duhai itu. Sedangkan untuk Lu Xiaogi saat ini dia pun meluncur untuk dapat menyelesaikan misi tingkat oren miliknya. Misi tingkat oren. Di mana ya misi ini untuk diselesaikan? Ini benar-benar menarik. Ujar dari Lu Xiao dan memikirkannya saja ini benar-benar membuatku bersemangat. Ujar dari Lu Xiao walaupun aku juga tahu di mana target yang harus aku cari. Ujar dari Lu Xiao. Sedangkan di sisi lainnya di sebuah desa kecil yang ada di ujung-ujung kota. Di sini terdapat warga desa yang sedang beraktivitas normal layaknya penduduk desa seperti biasalah. Dan di tempat ini juga terdapat sebuah sungai kecil yang mengalir di sekitaran tempat mereka. Namun dari balik air sungai yang ada di tempat ini muncul seseorang yang merupakan seorang kultivator iblis, di mana dia juga berujar. Ini sungguh sangat luar biasa, tidak buruk juga. Ini adalah desa milik umat manusia dan aku rasa kalian juga sangat lapar. Ujar dari gadis ini kepada makhluk-makhluk yang ada bersama dengan dirinya. Dan sekarang karena kalian lapar, cepat pergi dan makanlah. Ujar dari gadis itu yang kini dia menyuruh dua peliharanya untuk segera merusuh ke desa itu. Karena memang benar saja tak lama setelahnya makhluk-makhluk itu pun datang. Mereka pun datang merusuh desa ini, dan ketika mereka akan melakukannya di sini, mereka pun mengincar salah satu warga desa yang ada di tempat ini. Dan ketika salah satu makhluk itu akan melahapnya di sini, ada yang menghentikan mereka, dan ternyata yang melakukannya adalah Lu Xiaogi yang datang tepat waktu, di mana dia juga berujar, kalian pergi dan mundurlah. Mendengar hal itu tentunya membuat warga desa pun langsung berlari mencoba mengungsi dari tempat yang berbahaya seperti ini. Karena memang tepat di hadapan Lu Xiaogi adalah dua makhluk besar yang merupakan Giant Snake dan juga Giant Spider. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dan untuk Lu Xiao dia pun masih santai saja, di mana dia juga berujar. Yang satu ada di level 21, yang satunya lagi ada di level 20. Oke lah, not bad. Ujar dari Lu Xiao. Dan ketika dua makhluk itu mencoba untuk dapat menyerang, di sini ada yang mencoba menghentikan mereka, di mana ternyata itu adalah ulah dari kultivator iblis ini yang berujar, stop, berhenti. Jangan terburu-buru. Biar aku lihat dulu siapa pemberani ini. Dan aku ingin lihat siapa yang berani menghalangi jalan kita. Ujar dari kultivator iblis ini. Dan ketika dia melihat kalau ternyata yang melakukannya adalah Lu Xiao, dengan pesona gila yang dia tunjukkan membuat kultivator ini, wanita ini, dia pun terdiam. Dia pun terpesona dengan apa yang ditunjukkan oleh Lu Xiao gila. Dia tampan sekali. Ujar dari gadis ini yang meleleh ketika dia melihat ketampanan dari Lu Xiao. Tapi melihat ketampanan yang diberikan oleh Lu Xiao membuatnya pun semakin bersemangat. Lihat, dia benar-benar terlihat sangat lezat. Ujar dari makhluk ini. Namun untuk Lu Xiao dia berujar, wow, benarkah? Apakah kau ingin melahap diriku?
Aku ingin tahu dari mana kau ingin melahapku, dari mulut yang mana. Ujar dari Lu Xiao yang berpikir ataupun ya agak sedikit menggoda lah. Dan untuk makhluk ini dia berujar, aku ingin melahapmu dengan semua yang aku miliki. Ujar dari gadis itu yang kini dia pun langsung melepaskan sebuah serangan tekanan yang cukup kuat. Namun untuk Lu Xiao, baiklah, tapi aku rasa bukan seperti itulah cara yang aku inginkan. Ujar dari Lu Xiao yang kini dia juga melepaskan semua inti miliknya untuk gawat. Boom, beradu serangan mereka berdua. Dan untuk Lu Xiao kini dia pun langsung melesat ke arah makhluk makhluk itu, karena memang ini adalah makhluk yang harus dia selesaikan untuk dapat menyelesaikan misi miliknya. Namun makhluk ini, kultivator iblis ini, dia pun berujar, wah, kau berani-beraninya menyerang, apakah kau ingin tamat? Ujian dari gadis itu yang kini dia pun melesat ke ataupun melepaskan teknik kabut miliknya dari dalam mulutnya. Tapi ketika dia melepaskannya di sini dengan teknik air yang dimiliki oleh Lu Xiao, dia membungkam mulut dari gadis itu. Apa ini? Tapi untuk Lu Xiao dalam sekejap dia pun kini telah tiba tepat di hadapan dari gadis itu, dan ketika dia akan melakukannya di sini, Giant Snake itu mendatang, mengganggu usahanya, dan hampir saja Lu Xiao juga tertahan oleh makhluk hijau itu. Dan ketika Lu Xiao dia telah melompat untuk dapat menghindar, dia pun kini kembali harus berhadapan dengan Giant Spider. Dan ini adalah hal yang sangat berbahaya menghadapi dua makhluk besar sekaligus. Dan untuk penduduk desa, mereka hanya dapat melihat itu semua dari jarak yang cukup jauh, karena memang ini sangat berbahaya. Kakak, awas, ujar dari warga desa itu. Tapi untuk Lu Xiao, yap, tenang saja, kakak ini kuat, ujar dari Lu Xiao. Dan dalam satu gerakan si dia pun menghancurkan makhluk itu. Giant Spider itu langsung tumbang. Dan untuk Lu Xiao, setelah dia menjatuhkan satu, ternyata kau cukup lemah, ujar dari Lu Xiao. Tapi di sini Lu Xiao dia juga tahu kalau saat ini level yang dia miliki ini terlalu lemah hingga membuat dirinya harus menghabiskan 1/5 mana yang dia miliki dalam satu gerakan. Ini benar-benar menyebalkan, ujar dari Lu Xiao. Namun di sini untuk sosok iblis itu dia berujar, ternyata kau hanya seorang pemula dan kau berani menantang diriku. Sepertinya aku harus memberikan kau sebuah pelajaran, ujar dari iblis itu. Maka dari itulah dia pun menyuruh hewan peliharaannya untuk segera menghabisi Lu Xiao yang ada di depannya. Dan untuk Lu Xiao sendiri, dia pun santai saja ketika dua makhluk itu akan datang menyerangnya secara bersama-sama. Kau ingin menyerangku secara sekaligus? Inilah yang aku cari, ujar dari Lu Xiao. Karena memang di sini Lu Xiao tiba-tiba aja dia pun melepaskan teknik kabut miliknya, menggunakan teknik kabut miliknya untuk dapat menyamarkan keberadaan dirinya, dan dia juga berujar. Namun melihat Lu Xiao yang berada di dalam sebuah kabut membuat makhluk ini, tante ini, dia pun berujar, kau ingin bersembunyi kah? Bersembunyi? Bagaimana mungkin aku bersembunyi jika aku hanya menghadapi dirimu? Ujar dari Lu Xiao. Maka darulah dengan menggunakan teknik water pressure miliknya. Di sini Lu Xiao dia pun menekan dua makhluk itu yang tiba-tiba aja langsung berlutut tepat di hadapannya dengan tekanan yang ada telah dia berikan. Dan dengan satu gerakan di sini Lu Xiao dia juga langsung menumbangkan dua makhluk itu yang kini akhirnya hanya tinggal kita berdua, ujar dari Lu Xiao. Dan sekarang bagaimana caranya kau akan melahap diriku? Membuat makhluk ini, tante ini, dia pun kesal dengan Lu Xiao dan dia juga berujar, aku akan menggoyaknya, ujar dari tante duhai ini yang akan melahap Lu Xiao. Tapi untuk Lu Xiao, sepertinya kau agak sedikit ya seperti itulah. Tapi sudahlah, ujar dari Lu Xiao. Dan ketika makhluk itu dia akan melepaskan serangannya dengan kabut teknik miliknya, Lu Xiao dia pun cukup bingung dengan apa yang coba dilakukan oleh makhluk itu. Bukankah kau sudah tahu kalau kekuatanku adalah air, tapi kau menggunakan sebuah kabut untuk dapat menghentikanku? Bagaimana ini? Ujian dari Lu Xiao yang membuat tante ini baru pun sadar. Lah, iya juga, dia menggunakan kekuatan air dan aku menggunakan kekuatan kabut, yang artinya ya Lu Xiao dia pun dengan cukup mudah membalikan serangan yang diberikan oleh tante itu, yang membuat tante ini dia pun terhantam dengan kekuatannya sendiri, dengan tekniknya sendiri yang membuat kini tubuhnya benar-benar tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan dia memohon kepada Lu Xiao untuk dapat melepaskannya, dan dia juga berjanji akan melakukan apapun yang ingin Lu Xiao lakukan kepada dirinya, termasuk yang enggak. Tapi untuk Lu Xiao, tidak. Sejujurnya itu memang cukup menyenangkan jika aku melakukannya, tapi aku sudah tidak lagi melakukannya sejak lama. Dan aku tahu memang itu sedikit menggoda, tapi untuk saat ini wanita hanya sebagai penghambat saja. Dari Lu Xiao sebelum dia membuat tante duhai itu langsung tumbang bersama dengan
makhluk peliharaannya. Tapi ternyata untuk makhluk peliharaannya dia tidak langsung merenggang, dia ternyata masih dapat bergerak dan dia kini melihat ada seorang wanita ataupun gadis kecil datang mendekatinya. Dia pun berniat untuk segera melahap wanita itu sebagai tahap terakhir miliknya. Tapi ketika dia akan melakukannya di sini jelas Lu Xiao dia pun muncul tepat di hadapan gadis kecil itu yang membuat kini dirinya sedikit terluka. Tapi di sini dengan satu gerakan Lu Xiao dia juga menghabisi makhluk itu. Dan untuk Lu Xiao, aku sedikit terluka. Melihat Lu Xiao yang terluka tentunya membuat gadis kecil ini dia pun menangis karena dia merasa kalau itu adalah sebuah kesalahan yang telah dia berikan hingga membuat pahlawan yang menolongnya jadi terluka. Tapi untuk Lu Xiao, hey gadis kecil, lihatlah ini. Ujian dari Lu Xiao sembari menunjukkan sebuah butiran air di lengannya sebelum dia menutupkannya menjadi butiran-butiran yang cukup indah, menghibur gadis kecil yang sedang bersedih. Dan bersama dengan itu juga Lu Xiao dia pun pergi meninggalkan desa ini, yang membuat para penduduk desa mereka pun menyembah Lu Xiao sebagai penyelamat, dewa penyelamat mereka. Namun untuk penduduk desa mereka pun berujar, Tuan tunggu, sebelum engkau pergi berikanlah kami tahu siapa namamu dulu. Ucap dari penduduk desa yang membuat Lu Xiao dari kejauhan dia berujar, ya namaku adalah Lu Xiao dan aku berasal dari sekte Mo. Ucap dari Lu Xiao sebelum dia benar-benar pergi meninggalkan tempat ini, yang membuat warga desa mereka pun benar-benar kagum dan juga ya gitulah kepada Lu Xiao. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Besok lagi aja. Sampai jumpa. Bye. Thank you.